Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat tugas, mengirimkan tugas di Google Classroom, kemudian memberikan materi dan membuat ulangan harian atau quiz. Kemudian nanti di video berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara memberikan penilaian atau melakukan penilaian di Google Classroom. Nah, yang Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah Bapak Ibu silakan login atau masuk di Google Classroom. Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah tahu bahwa tampilannya adalah seperti ini. Jadi akan kelihatan kelas-kelas Bapak Ibu yang ada di Google Classroom yang Bapak Ibu ajar di semester ini. Nah, agar tidak mengganggu kelas-kelas yang saya ajar lainnya, saya sudah membuatkan satu buah kelas khusus untuk latihan, tapi isinya sama saja. Dan di sana juga sudah ada beberapa siswa juga yang saya masukkan. Kita akan coba masuk di kelas latihan ini, Bapak Ibu. Kemudian untuk mengirimkan tugas, Bapak Ibu silakan. Di sini kan ada menu forum, kemudian menu tugas kelas, anggota, nilai, dan menu-menu ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kita akan memberikan materi kepada siswa, maka kita akan masuk di tugas. Klik tugas. Kemudian Bapak Ibu buat di sini, klik di sini, buat. Kemudian ada beberapa pilihan, memberikan tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, atau bisa menggunakan postingan yang lama gitu ya, untuk diposting kembali, atau memilih topik. Nah, kita hanya akan menggunakan tiga bagian. Yang pertama adalah memberikan materi, kemudian nanti membuat tugas seperti apa, kemudian tugas kuis atau ulangan harian nanti di sini, gitu ya. Yang pertama adalah kita akan memberikan materi kepada siswa. Maka klik materi di sini. Tampilannya adalah seperti ini, ya. Jangan lupa Bapak Ibu masukkan nama materinya. Karena ini kelas 1 diajar oleh banyak guru, maka saran saya Bapak Ibu gunakan nama Bapak Ibu di awal, atau kalau tidak gunakan mata pelajarannya. Ya, kalau saya misalkan gunakan mata pelajarannya, bahasa Inggris, kemudian materi 1. Silakan Bapak Ibu buat judul yang nanti lebih mudah Bapak Ibu mencarinya. Agar nggak bingung mencarinya, maka buatlah judul yang kira-kira mudah diingat atau mudah dicari nanti ketika dibutuhkan. Materi 1, kemudian misalkan saya akan memasukkan materi 1 adalah self introduction, misalkan self introduction. Udah cukup. Kemudian tugasnya silakan Bapak Ibu berikan deskripsi. Kalau saya biasanya memasukkan perintah di sini, ya, perintah misalkan apa yang siswa harus lakukan di sini. Misalkan silakan, pelajari video, pelajari materi berikut ini. Materi berikut ini. Jadi perintahnya hanya itu. Jadi siswa-siswa hanya disuruh mempelajari materi berikut ini, gitu ya. Nah, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Sebenarnya Bapak Ibu bisa membuat materinya langsung di sini dibuat, atau bisa melampirkan. Nah, untuk lebih mudahnya sebenarnya kita lampirkan saja. Ketika diklik lampirkan atau tambahkan, maka yang muncul adalah Google Drive, link, file, sama YouTube. Bedanya adalah kalau di Google Drive berarti materi-materi itu sebenarnya udah Bapak Ibu simpan di Google Drive, jadi tinggal diambil aja. Sementara kalau di link, ya kita buka satu-satu aja ya biar tahu ya. Kalau di Google Drive, maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan mengarahkan ke Google Drive Bapak Ibu, ya. Karena kita menggunakan akun belajar, maka Google Drive yang dipakai adalah Google Drive yang bersama dengan guru-guru yang lain ya. Di sini banyak sekali ya, ada tugas-tugas siswa dan materi-materi. Silakan Bapak Ibu upload ya, upload dari sini. Kita nggak menggunakan Google Drive, kita akan menggunakan yang lain ya. Atau kalau link, Bapak Ibu misalkan mengambil link dari mana saja, bisa melalui website atau bisa juga masukkan link YouTube
silakan saja ya Bapak Ibu masukkan. Misalkan saya akan coba memasukkan link dari website ya. Materinya adalah cara memperkenalkan diri. Maka yang harus kita lakukan adalah cari dulu atau cari buka tab baru di sini, sebelah sini Bapak Ibu ya, ada tanda tambah di sini. Tab baru, kemudian kita klik saja di sini pencarian materi apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Misalkan kalau saya bahasa Inggris, cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, maka saya akan ketik cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Diklik saja, kemudian dicari kira-kira yang website mana yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Misalkan kita ambil aja yang paling atas ini ya. Kita klik dulu. Klik, maka akan muncul di sini alamatnya. Bisa juga nanti tetap muncul di sini. Nah, sebenarnya yang Bapak Ibu bisa masukkan di copy adalah di sini, di bagian sini. Ini namanya linknya. Nah, link ini akan kita kopikan nanti. Coba kita klik sekali, kemudian bisa Bapak Ibu klik kanan, kemudian copy. Copy kemana? Kopinya ke sini tadi. Kita masuk lagi ke Google Classroom tadi di sebelah sini, Bu. Perhatikan di pojok sini, masuk lagi di sini. Kita ingin memasukkan link kan tadi, kita tambahkan link. Kita masukkan link seperti ini. Kemudian kita, karena tadi copy berarti lawannya adalah paste pasangannya. Kemudian klik kanan lagi, paste, atau bisa juga Ctrl V gitu kan. Kemudian jangan lupa untuk tambahkan link. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu Bapak Ibu ya, karena jaringannya ya. Nah, nanti siswa-siswa akan bisa melihat link ini dan bisa klik langsung websitenya. Kalau Bapak Ibu misalkan tidak mau menggunakan link, Bapak Ibu misalkan sudah punya filenya nih di komputer, maka Bapak Ibu bisa langsung masuk ke file sini, file lampirkan. Maka dia akan mengarahkan ke tempat penyimpanan kita di komputer, ya kan? Tampilannya hampir sama dengan Google Drive tadi ya. Kalau Google Drive-nya di sini, di terbaru sama drive saya, maka kalau dia masuk ke komputer, maka dia di menu upload sini. Kemudian kita browse, berarti kita akan mencari di komputer atau di laptop Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan juga di sini beberapa materi khusus untuk contoh latihan ini. Misalkan saya ingin memasukkan PDF ya kan, maka saya akan cari file yang berbentuk PDF gitu ya, materi 1 misalkan PDF yang akan saya masukkan. Klik sini, kemudian di open, kemudian kita tunggu dia sedang mengupload. Ya, kalau sudah maka akan muncul tampilan seperti ini gitu. Bagaimana kalau ingin memasukkan file PPT misalkan PowerPoint, sama aja caranya. Jadi kita tambahkan, misalkan tambahkan, kemudian file, masukkan file, kemudian di browse lagi di bagian upload ya Bapak Ibu, seperti tadi sama browse, kemudian kita cari di mana alamat atau tempat kita menyimpan file PowerPoint. Misalkan ini saya sudah siapkan satu, kemudian di open, kemudian dia sedang mengupload. Ya, maka di sini sudah ada materi, terus belakangnya PPT. PPT berarti PowerPoint. Kalau ini belakangnya PDF, berarti materinya berbentuk PDF. Kalau ini link gitu ya. Nanti tidak perlu semua ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pilih mana yang kira-kira nyaman buat Bapak Ibu dan juga nyaman untuk anak-anak. Ini saya hanya memberikan contoh kira-kira kalau misalkan menggunakan banyak sumber belajar. Kita akan juga memasukkan misalkan berbentuk Word juga bisa. Kalau Bapak Ibu punya materi yang sudah ditulis di Word, diketik, silakan juga masukkan sama seperti tadi. Cari yang file Word, kemudian saya sudah punya materi 1, open. Oke, sudah ada ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau misalkan kita ingin menyisipkan materi di YouTube gitu ya. Ada dua pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung ke YouTube sini atau melalui link, sama saja ya. Kalau dari link caranya sama seperti kita memasukkan link website yang tadi, yang di sini tadi, caranya sama. Jadi kita buka dulu di browser di tab baru, kemudian cari materinya. Tapi bedanya adalah kita cari di YouTube atau kita langsung ke sini, tambahkan, kemudian masuk ke klik YouTube. Nanti akan mengarahkan ke penelusuran ya. Oke. Caranya dicari saja Bapak Ibu. Di sini ketik kata kuncinya.
Tadi kita ingin belajar cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Oke. Karena saya sudah punya channel YouTube-nya, maka misalkan saya masukkan channel YouTube-nya juga. Agar lebih spesifik pencariannya. Ya, di sini ada banyak ya cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Maka kita pilih salah satu. Misalkan saya akan ambil yang video nomor 2 ini, cara gampang memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu klik saja sekali, kemudian klik tambahkan di bagian bawah sini. Oke, kita lihat ke bawah. Ke bawah, ya sudah ada. Nanti tampilannya di handphone siswa akan muncul di sini. Kalau kita udah kirim, kita posting, maka akan muncul tampilan ini di HP siswa, karena siswa rata-rata sudah mendownload aplikasi Google Classroom di HP-nya masing-masing. Jadi setiap kali kita posting sesuatu pasti langsung dibaca oleh kelas yang kita ajar. Tapi kemudian langkah selanjutnya adalah setelah Bapak Ibu memasukkan ini, sekali lagi ini Bapak Ibu pilih salah satu aja atau semuanya juga nggak apa-apa, tapi saran saya satu saja ya. Kalau menggunakan website, kalau menggunakan PDF silakan, PPT silakan, kemudian menggunakan YouTube juga silakan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk mengirimkannya. Ada pilihan posting di sini ya. Kalau Bapak Ibu klik di sini, ada pilihan postingnya sekarang atau dijadwalkan atau hanya disimpan dulu sebagai draft. Kalau misalkan di posting sekarang, berarti dia saat ini juga langsung dibaca oleh siswa ketika klik posting. Tapi kalau dijadwalkan, maka kita bisa memilih kapan jadwalnya, ada tanggalnya di sini. Bapak Ibu bisa pilih tanda ini, hari apa yang kira-kira kita akan memposting materi ini. Nah, ini sangat penting. Biar kalau misalkan banyak ya kelas yang kita ajar, kemudian waktu kita udah menyiapkan waktu banyak untuk persiapan, misalkan males bikin materi, bikin Google Classroom untuk 1 minggu ini. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat beberapa tugas atau beberapa materi untuk 1 bulan ke depan. Jadi Bapak Ibu bisa buat banyak dengan cara memilih kapan waktu posting. Dia akan secara otomatis akan posting otomatis sendiri kan Bapak Ibu ya. Itu kalau Bapak Ibu memilih dijadwalkan. Nah, kemudian ada juga yang nggak kalah penting. Pertanyaannya adalah, misalkan guru-guru bertanya, kemarin ada guru bertanya, saya kan ngajarnya banyak kelas, apakah harus membuat satu-satu tugas untuk setiap kelas? Jawabannya adalah tidak ya. Bapak Ibu tidak harus membuka setiap kelas. Jadi ada pilihan di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu mengajar 10 atau 3 kelas lah katakanlah, misalkan 10 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Nah, Bapak Ibu tidak harus mengirimkan atau membuat satu-satu atau membuka satu-satu Google Classroom-nya. IPA 1 dibuka, IPA 2 dibuka, IPA 3 dibuka, dan seterusnya. Ini hanya diatur di bagian postingnya di sini. Untuk siapa? Ini ada pertanyaan sebenarnya. Ini tugas ini untuk siapa? Nah, karena kita pilih aja di sini kelasnya, maka akan muncul banyak sekali kelas ya kan. Kelas mana saja yang akan menggunakan materi ini gitu ya. Maaf. Kita klik di sini tanda panah sini, maka akan muncul kelas mana yang akan menggunakan materi ini. Misalkan saya ingin menggunakan materi ini untuk kelas 12 IPA atau oke lah ya. Kelas latihan ini kemudian akan dipakai juga untuk kelas 12 IPA 3, 12 IPA 1, 12 IPA 2 gitu ya. Akan dipakai untuk semua, atau misalnya mau diklik semua juga nggak apa-apa, silakan di checklist semua gitu ya. Setelah itu setelah di checklist, di sini juga Bapak Ibu lihat untuk semua siswa ya kan, maka berposting. Dan satu lagi, Bapak Ibu pilih topik ini digunakan atau agar bisa teratur ya atau rapi, karena dia akan masuk ke folder atau topik yang Bapak Ibu. Ini juga penting. Misalkan saya mengajar bahasa Inggris, maka saya akan pilih bahasa Inggris gitu. Oke. Maka saya akan jadwalkan saja. Jadwalnya misalkan, oh ya, karena ini latihan, jadi saya ambil satu kelas saja, nanti mengganggu kelas lain, bingung ini kok ada tugas lagi gitu ya. Oke, ya kita ambil kelas latihan saja. Kemudian kita akan posting sekarang. Ya. Maka ketika Bapak Ibu buat tugas kelas di sini, menu tugas kelas, Bapak Ibu cari yang bahasa Inggris. Ya, nah di sini bahasa Inggris sudah ada muncul di posting di sini. Di siswa juga sudah muncul, di timelinenya di siswa sudah muncul.